Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keceriaan selalu menyertai kita. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Awi di Mapel KWU. Setelah minggu lalu kita telah membahas peluang usaha sistem teknik secara tuntas. Kali ini kita akan membahas administrasi dan pemasaran usaha sistem teknik. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Administrasi secara umum ada dua pengertian. Yang pertama adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Pengertian yang kedua, administrasi merupakan suatu proses yang terdapat pada semua bidang usaha. Administrasi berupa fakta yang diperlukan dalam perencanaan secara rinci yang meliputi catatan akurat, formulir, serta laporan yang merupakan tugas administrasi. Administrasi berfungsi yang pertama sebagai planning atau perencanaan, yaitu rincian penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan kepada sekelompok orang atau staf perencana. Akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, biaya manajerial, dan tempat yang digunakan, sifat dan bentuk dari berbagai jenis kegiatan yang harus dilaksanakan. Ketiga, leading atau kepemimpinan, yaitu merupakan fungsi manajemen yang melibatkan kegunaan fungsi, pengaruh, dan memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, yaitu memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah untuk mencapai sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Ciri-ciri administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Dan yang kelima adalah adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Maksud dan tujuan administrasi yaitu agar wirausaha atau pemilik usaha dapat memonitor usaha, mengamankan usaha, mengevaluasi usaha, menyusun program pengembangan usaha, menunjukkan bukti usaha, dan mengambil keputusan untuk pengembangan usaha. Izin usaha yaitu suatu bentuk persetujuan atau pemberi izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan. Maksud dikeluarkannya izin usaha adalah untuk memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Setelah mendapat izin usaha, setelah memproduksi barang, maka langkah selanjutnya adalah pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkannya dapat diterima atau disenangi oleh pasar atau konsumen. Lantas, aspek apa saja yang ada dalam pemasaran? Yang pertama adalah marketing plan. Kemudian yang kedua, menyusun marketing plan, menganalisis SWOT, dan konsep pemasaran. Marketing plan memuat hal-hal. Yang pertama, analisis SWOT. Kemudian tujuan pemasaran atau marketing objektif, strategi inti atau core strategi, jadwal pelaksanaan atau action plan, anggaran pemasaran, dan kontrol. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal
dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal menitik beratkan kepada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, sedangkan analisa eksternal menggali dan mengidentifikasi semua opportunity atau peluang serta threat ancaman dari pesaing. Konsep pemasaran terdiri dari 5 hal. Yang pertama, konsep produksi atau production concept, yaitu konsep produksi merupakan salah satu konsep pemasaran yang paling awal, di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Yang kedua, konsep produk atau product concept, yaitu konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Konsep pemasaran, maksudnya perusahaan yang mempercayai konsep pemasaran ini akan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Yang terakhir adalah konsep sosial, yaitu konsep sosial pemasaran masyarakat akan mencapai atau berusaha memberikan layanan sebaik mungkin melalui pemenuhan kebutuhan pokok konsumen, keinginan pasar yang dituju hingga metode pengiriman yang lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jika anak-anakku sekalian masih kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar disertai dengan nama dan kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.